dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan bersama-sama jemaat Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan kita Yesus Kristus, memberikan pujian, hormat kita, rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memelihara kita, yang telah menyertai kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, kita satu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau serahkan waktu kami untuk beribadah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berkenan atas ibadah kami hari ini, atas pujian dan penyembahan kami, atas ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dan jemaat Tuhan, kita akan puji saat aku masuk ke hari ini. Terima kasih Yesus. Saat ku masuk ke hari
damai sejahtera yang sejati. Kita akan melihat teks pembacaan kita, firman Tuhan hari ini masih dari Mazmur 23
Silakan Bapak Ibu semuanya, jemaat Tuhan semuanya, kekasih Tuhan, ambil Alkitabnya, buka Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Kalau minggu lalu, 3 minggu lalu maksud saya hanya fokus pada ayat yang pertama. Tetapi hari ini kita akan bergerak lebih maju, lebih dalam pembahasan kita, yaitu nanti adalah ayat yang kedua dan ketiga. Tetapi kita akan baca secara bersama-sama secara keseluruhan dari ayat 1 sampai ke 6. Mari kita mulai bersama-sama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu semuanya, 3 minggu yang lalu saya fokus ayat yang pertama, di mana kalau kita melihat bahwa kata kunci dari pembahasan firman Tuhan Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6 adalah Tuhan adalah gembalaku. Ini adalah kata kunci dari perikop kita, sehingga ungkapan Daud selanjutnya tentang hal Tuhan memberikan, membimbing, menyegarkan, menuntun. Bahkan dia berkata bahwa walaupun berjalan melalui lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, atau lebih sederhananya adalah walaupun berada dalam keadaan yang penuh bahaya, Daud berkata bahwa dia tidak takut. Bahkan dia berkata selanjutnya, di depan lawan-lawannya Allah menyediakan hidangan, sebuah pesta, sebuah sukacita. Dan selanjutnya ditutup dengan suatu pernyataan iman yang sangat luar biasa, bahwa hanya kebaikan dan kemurahan semata-mata yang akan mengikuti Daud. Atau hanya kebaikan dan kemurahannya daripada Tuhan semata-mata yang akan menjadi bagian Daud. Sehingga kalau kita melihat firman Tuhan hari ini begitu luar biasa sebenarnya. Sebab kalau Daud begitu tetap kuat di dalam penderitaan, di dalam pengeringannya terhadap Allah, begitu beraninya dalam menapaki hari demi hari dalam kehidupannya. Itu semua semata-mata karena Daud mengenal siapa Allah yang dia sembah, siapa Tuhan yang menjadi Allahnya, siapa pribadi yang dia andalkan dalam kehidupannya. Sehingga hari ini Bapak Ibu semuanya dimanapun Anda berada, mengenal Tuhan itu sangat penting. Memahami siapa Tuhan itu sangat penting. Sehingga mendengarkan khotbah hari ini itu pun sangat penting. Sebab kita sedang membahas
sedang menelaah isi hati Tuhan, sedang menelaah kebenaran akan Tuhan yang Daud sembah. Dan demikian pun saudara dan saya hari ini menyembah pribadi yang sama. Kalau kita melihat 3 minggu yang lalu, kata Tuhan ini adalah bukan nama pribadi, saudara, tetapi ini adalah gelar. Ini adalah sebutan yang mencerminkan atau menceritakan siapa Tuhan. Contohnya seperti ini. Dalam kehidupan kita bergaul, ada teman kita mungkin yang suka gosip, sehingga kalau kadang kita memanggil orang tersebut tukang gosip seperti itu. Atau ada teman kita yang suka tidur, kita akan menyebut dia si tukang tidur seperti itu. Atau seperti saya contohnya, ketika saya berada dalam satu asrama, ada teman saya yang memanggil saya dengan kata bulu, Bapak Ibu. Kenapa saudara teman saya itu memanggil saya bulu? Sebab seperti Anda lihat bahwa Tuhan mengaruniakan bagi saya ya kumis dan janggut yang begitu ya lebih banyak dari kebanyakan orang seperti itu. Sehingga kalau dia memanggil bulu seperti itu, kata bulu itu menceritakan siapa saya. Begitupun dengan kata mungkin seperti yang saya katakan bahwa cerewet atau tukang gosip, itu menceritakan siapa orang itu. Sehingga di dalam hal ini kata Tuhan itu menceritakan siapa dia sesungguhnya. Sehingga kalau kita melihat Yesus, terus kemudian ada gelar yang lain lagi yaitu Immanuel. Arti Immanuel adalah Allah beserta kita. Karena penyertaan Tuhan, karena Allah datang ke dunia, Dia mau menyertai kita melalui pribadi Yesus, sehingga Yesus itu dikatakan Immanuel, sebagai bentuk kehadiran Allah sendiri dalam kehidupan umatnya. Sehingga kalau hari ini kita berkata bahwa Allah Immanuel berarti Allah yang hadir dan menyertai saudara dan saya. Begitupun kata Tuhan. Adapun kata Tuhan yang seperti saya katakan bahwa kata Tuhan ini itu mempunyai beberapa arti. Yang pertama adalah dia adalah pribadi yang kekal, yang tidak pernah tidak hadir dalam kehidupan kita. Bahkan saat-saat susah sekalipun tidak merubah kenyataan, fakta dan kebenaran bahwa Allah hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Kadang kita merasa bahwa Allah hadir kalau kita penuh dengan sukacita, ada berkat banyak, uang banyak, ya kan? Kita memiliki kesehatan yang terbaik, kita banyak aset, kita berkata bahwa wah, Tuhan, haleluya, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tapi bagaimana dengan keadaan seperti ini? Corona di mana-mana, bahkan Daud pun ketika menulis Mazmur ini adalah suatu perkara yang lahir dari suatu keadaan di mana dia begitu terjepit. Dia ada dalam suatu keadaan terpojok karena dikejar-kejar oleh Saul dalam suatu goa dan jiwanya terancam, Bapak Ibu. Jadi dia adalah pribadi yang maha hadir karena dia kekal. Dan Daud berkata bahwa Tuhan yang diungkapkan dalam Mazmur 23 adalah pribadi yang sama untuk saudara dan saya, bahwa Tuhan hadir dalam lembah air mata saudara. Tuhan hadir di tengah-tengah keceriaan dan tertawanya saudara. Sebab dia adalah pribadi yang tidak pernah tidak hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kemudian dia adalah pribadi yang maha kuasa atau pribadi yang mandiri. Maksudnya seperti ini. Manusia menciptakan atau membentuk sesuatu dari sesuatu yang telah ada. Contoh, gedung yang saat ini saya sedang berada, yaitu gereja kita bersama. Ini adalah bangunan yang telah dibangun dari benda-benda yang sudah ada, saudara. Tetapi Allah bukan hanya
dari yang tidak ada menjadi ada. Sehingga kalau kita melihat penciptaan langit dan bumi, ini adalah semua hal, semua benda yang dulunya tidak ada, tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah jika itu adalah kehendaknya. Contoh yang lain adalah seperti halnya Abraham, bapak orang percaya, istrinya mandul, sedangkan Abraham sudah usia lanjut. Dalam hal ini kita melihat bahwa ini adalah sesuatu yang tidak mungkin bagi siapapun, saudara. Bahkan Sarah pun tidak percaya akan kemampuan Tuhan untuk memampukan mereka untuk memiliki keturunan. Dan bahkan Abraham pun sempat meragukan hal itu. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan mampu mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Dan kemudian ketika berlanjut kepada kisah di mana Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Kenapa Abraham begitu taat? Satu alasannya bahwa dia telah melihat Ishak yang tidak ada menjadi ada. Dan kemudian menimbulkan iman dalam kehidupan Abraham bahwa bukan hanya mengadakan dari tidak ada menjadi ada, tetapi pribadi yang maha besar ini, yang maha kuasa ini, mampu membangkitkan orang mati. Maksudnya adalah, kalaupun Ishak harus dipersembahkan dan kemudian mati, Allah mampu membangkitkannya. Sebab itu adalah janji Allah bahwa dia akan memiliki keturunan yang banyak melalui anak perjanjian ini, yaitu Ishak. Dan kemudian dia adalah pribadi yang seperti saya katakan bahwa dia adalah maha hadir. Kehadirannya bukan hanya pada masa lampau, pada zaman Daud, pada zaman Musa, tetapi juga dia adalah pribadi yang hadir hari ini dan bahkan sampai kapanpun dia akan tetap ada. Sehingga kalau hari kemarin atau beberapa tahun yang lalu kita dalam keadaan yang begitu nyaman, bisa menikmati kehidupan kita tanpa terbelenggu dengan aturan protokol kesehatan, bukan berarti ketika berubah beriring dengan hadirnya corona, usaha kita secara perlahan omsetnya menurun, kesehatan kita terancam, jiwa kita terancam, dan itu tidak merubah suatu fakta bahwa dia ada dan tetap menyertai saudara dan saya. Dia juga adalah pribadi yang maha tahu, Bapak Ibu. Sehingga kalau kita melihat bahwa keputusan-keputusan Allah itu adalah keputusan yang lahir dari suatu kematangan berpikir, saudara. Artinya bahwa pribadi yang disembah oleh Daud yang diungkapkan dalam Mazmur 23 ini adalah pribadi yang tidak pernah melakukan suatu kekeliruan dalam sepanjang keberadaannya, baik itu dalam penciptaan langit dan bumi, bahkan di dalam memelihara saudara dan saya. Kemudian adalah pribadi yang penuh kasih, secara keseluruhannya adalah kasih, bukan seperti manusia, kadang jahat, kadang baik. Tetapi Allah dalam keseluruhannya dia adalah baik. Dia juga adalah pribadi yang benar, secara keseluruhan adalah pribadi yang benar. Sebab dia itu adalah kebenaran itu sendiri. Dan kemudian adalah pribadi yang selalu unggul dan tak terkalahkan. Artinya bahwa Tuhan yang diungkapkan dalam Mazmur 23 adalah pribadi yang berkuasa atas semua tempat, berkuasa atas semua keadaan, berkuasa atas semua hal, berkuasa atas semua pergumulan kehidupan kita. Sebab dia adalah pribadi yang selalu unggul dan tidak pernah tidak menang. Sehingga kalau kita melihat bahwa Tuhan yang begitu luar biasa menyertai Daud, dan itu pun yang menyertai saudara dan saya. Kemudian kata selanjutnya berkaitan dengan gembala.
gembala itu memiliki beberapa arti, adalah orang yang hadir untuk merawat, orang yang hadir untuk memberi makan, orang yang hadir untuk menjadi teman, orang yang hadir untuk memberi tuntunan, orang yang hadir untuk menjadi pribadi yang memerintah atas kehidupan kita. Sehingga kalau hari ini kita akan berlanjut kepada ayat 2 dan ayat 3, yaitu setelah Daud berkata bahwa karena Allah yang begitu besar adalah gembalaku, Allah yang begitu luar biasa, Allah yang kekal luar biasa itu adalah gembala Daud. Dia berkata bahwa bagaimana mungkin dia akan memiliki suatu keadaan yang tidak baik atau berkekurangan kalau ternyata Allah yang menyertai dia adalah pribadi yang berdaulat dan keseluruhannya adalah benar dan penuh kasih itu menyertai dia. Mustahil dia akan kekurangan, dan itu adalah benar adanya untuk setiap orang percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, di dalam Tuhan selalu ada penghiburan, di dalam Tuhan selalu ada pemulihan, di dalam Tuhan selalu ada pertolongan bagi orang yang mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan gembala dalam kehidupannya. Sehingga hari ini kita fokus ke ayat 2 dan ayat 3. Daud berkata seperti ini, Mazmur 23 ayat 2 dan 3. Ia, yaitu Allah yang saya yang saya jelaskan tadi, bahwa dia adalah pribadi yang maha kuasa itu, memberikan aku. Kata memberikan ini adalah suatu kata yang mengungkapkan tindakan Allah sendiri, memberikan suatu ketenangan dalam kehidupan Daud. Sebab kalau kita melihat bahwa pribadi yang menjadi gembala Daud itu adalah pribadi yang luar biasa, pribadi yang telah mengangkat Daud dari seorang gembala, diurapi, dan pada Mazmur ini lahir dalam suatu proses. Dia akan menuju kepada suatu kenyataan bahwa dia akan menggenapi janji Tuhan, dia akan menjadi seorang raja. Tetapi di dalam masanya dia dikejar oleh Saul, raja sebelum Daud, karena dia tidak menerima bahwa orang lebih menyukai Daud daripada Saul, sehingga dia begitu benci, mau membunuh Daud. Tetapi di dalam keadaan ini dia berkata seperti ini, Allah memberikan aku. Allah memberikan Daud di padang yang berumput hijau. Seseorang bisa terbaring berjam-jam, tetapi belum tentu sepanjang waktu dia berbaring dia menikmati satu keadaan di mana dia tenang dalam kehidupannya. Sehingga di dalam hal ini, untuk menggambarkan tentang kata memberikan, beberapa penafsir memberikan suatu gambaran seperti seorang anak kecil, saudara. Kita dapat melihat bahwa kalau anak kecil itu tidur, dia langsung cepat tidur seperti itu, dan dia sangat pulas. Berbeda dengan orang dewasa, ketika tidur masih baring-baring, masih berpikir, waduh, bagaimana usaha saya, bagaimana kesehatan saya, bagaimana keluarga saya, bagaimana masa depan anak-anak saya, bagaimana masa depan pasangan hidup saya, dan masih begitu banyak pergumulan kita. Dan Alkitab berkata bahwa kekhawatiran adalah perkara yang lahir karena kita tidak mengenal Allah. Sehingga di dalam hal ini, kata memberikan ini adalah suatu posisi di mana orang tersebut dalam keadaan rileks dan dia bisa tidur dengan lelah. Banyak orang akhir-akhir ini kehilangan damai sejahtera karena corona. Banyak orang damai sejahtera tercuri oleh iblis, saudara. Dia seperti binatang yang begitu haus,
akan bangsanya, sehingga dia berkeliling untuk mencari orang yang bisa diterkam dan ditelannya. Dan adapun caranya adalah menghadirkan kekhawatiran dalam hidup kita, dan kemudian damai sejahtera kita dicuri olehnya, dan kemudian kita akan berada dalam satu keadaan hilang pengharapan kepada Tuhan, dan bahkan kita bisa meninggalkan Tuhan. Sehingga hari ini seperti Daud memiliki hubungan yang akrab dengan Allah, dengan Tuhan, sehingga pada akhirnya ketika dia mengalami masa-masa sulit, dia tetap kuat. Seperti itulah seharusnya kita atau saudara dan saya sebagai kepunyaan Tuhan, sebagai domba-domba Allah, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, sehingga Alkitab berkata bahwa seseorang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dia seperti orang yang membangun rumah di atas batu, dan kemudian kalaupun badai datang, banjir datang, dia tidak akan roboh atau rusak. Demikian pun kehidupan orang yang dalam masa sulit tetap membangun kehidupannya, menjalani harinya di atas dasar kebenaran firman Tuhan, akan tetap kuat dan mampu mengucap syukur seperti Daud mengucap syukur di dalam gua yang penuh bahaya, di mana orang-orang Saul menantikan dia di luar gua, dan kalau dia keluar dia bisa dibunuh. Tetapi di tengah-tengah keadaan ini, Mazmur 23 adalah nyanyian ucapan syukur Daud di dalam gua, dan berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik, yang membaringkan aku dengan sebuah ketenangan dalam diri kita. Hari ini mari kita introspeksi diri. Siapa gembala kita akhir-akhir ini? Apakah diri kita sendiri, di mana kita mengandalkan kekuatan kita dan bukan Allah? Apakah hal-hal yang lain selain Tuhan? Sebab Alkitab berkata bahwa di dalam Allah lah ada ketenangan bagi setiap jiwa yang berharap dan berlindung kepada Tuhan. Kemudian bukan hanya dibaringkan saudara, tetapi dia dibaringkan di suatu tempat, yang berumput hijau. Artinya bahwa Daud memahami bahwa Allah tahu apa menjadi kebutuhannya, yaitu rumput. Karena dalam hal ini dia menggambarkan dirinya seperti seekor gembala, seperti seekor domba maksud saya, dan Allah adalah gembala. Sehingga di dalam hal ini kalau kita melihat bahwa kebutuhan domba adalah rumput, dan bukan hanya sekedar rumput yang terbaik, saudara. Sehingga di dalam hal ini, kenapa Daud bisa tenang dalam bahaya? Karena dia mengetahui dan memahami bahwa Allah itu tahu yang terbaik bagi Daud. Karena Allah itu memahami apa menjadi kebutuhan Daud. Sehingga di dalam hal ini, hanya orang yang memahami bahwa Allah mengasihinya dan Allah itu begitu bijaksana berkaitan dengan kehidupannya, yang akan menemukan damai sejahtera dalam kehidupannya, bahkan itu di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan sekalipun. Seperti halnya sekarang ini, di mana kita dihantui oleh virus corona di mana-mana. Jadi yang pertama adalah Tuhan memberikan damai sejahtera, dan yang kedua adalah Allah tahu yang terbaik bagi Daud, bagi saudara dan saya sebagai domba-domba Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan. Seperti halnya Daud, bukan siapa-siapa tetapi dalam kemurahan Tuhan memilih Daud. Seperti itulah saudara dan saya, bukan siapa-siapa. Kita bukan orang yang baik, kita bukan orang yang layak untuk menjadi kepunyaan Tuhan, tetapi Tuhan mencari saudara dan saya seperti domba yang hilang, dan kemudian diangkat menjadi kepunyaannya. Dan Alkitab berkata bahwa aku tahu rancangan yang ada padaku tentang kamu,
yang gilang gemilang, yang terbaik. Dan itulah Tuhan, saudara dan saya, yang tetap berkarya hari ini, esok, dan selamanya. Yang ketiga adalah dia berkata seperti ini. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Selain Allah mengetahui yang terbaik untuk kita, yaitu rumput yang hijau, dan kemudian dia memberikan damai sejahtera dalam hati kita karena kita mengenal siapa Allah. Dia juga berkata bahwa Allah itu adalah tempat yang terbaik untuk mendapatkan kelegaan, jawaban, jalan keluar atas kehidupan kita. Sebab kalau kita melihat bahwa domba itu adalah hewan yang paling lemah, saudara. Dari segi kecepatan berlari, kalau ada binatang buas, dia tidak cepat larinya. Kemudian dia juga adalah hewan yang tidak mempunyai ingatan akan suatu tempat. Artinya seperti ini. Kalau domba itu dibawa ke gereja hari ini, terus kemudian dibawa mungkin ke dari sini 500 meter, dia tidak akan ingat lagi kemana dia harus pergi, atau dia tidak akan ingat lagi tempat ini di mana dia pernah dibawa. Atau seperti ini lebih gampangnya, domba adalah pribadi yang tidak tahu di mana letak kandangnya, saudara. Sehingga di dalam hal ini bukan hanya kepada pulangnya ke kandang, tetapi juga menuntunnya kepada air yang tenang. Itu sangat tergantung kepada gembala, saudara. Dia juga adalah hewan yang bodoh. Dia juga adalah hewan yang tidak mempunyai pertahanan diri. Sehingga di dalam hal ini, betapa perlunya seekor domba akan seorang gembala. Dan puji Tuhan ya bahwa Allah yang begitu luar biasa mau menjadi gembala Daud. Dan begitu pun saudara dan saya, kalau kita mau jujur bahwa kita sangat rentan, kita bukan siapa-siapa, hanya kadang kita berpikir bahwa saya kuat, saya hebat. Satu hal yang dibutuhkan oleh saudara dan saya sebagai gembala, sebagai domba-domba Allah adalah kehadiran seorang gembala untuk menuntun kita kepada sumber air. Kalau pada zamannya Bapak Ibu, kalau kita mempunyai domba, itu harus digembalakan. Adapun menggembalakan itu bukan seperti sekarang. Domba-dombanya ditempatkan dalam satu kandang, dan kemudian makanannya dibawa kepada domba-domba tersebut. Pada zamannya adalah domba-domba harus dituntun kepada yang ada rumputnya. Domba-domba harus dibawa keluar dari kandangnya ke tempat yang ada airnya. Dan bukan hanya itu, saudara. Domba ternyata tidak bisa minum dari air yang sedang mengalir deras. Sehingga di dalam hal ini Daud memberikan satu gambaran bahwa Allah bukan hanya menuntut kepada sembarangan air, bukan air pada umumnya, tetapi air yang tenang. Domba memerlukan suatu keadaan yang tenang, air yang tenang untuk bisa minum. Sehingga kalau pada zamannya menjadi seorang gembala itu sangat berat, bahkan mempertaruhkan nyawa seperti Daud berhadapan dengan binatang liar, dan dia mempertaruhkan nyawanya. Di dalam hal ini bukan hanya sampai di situ. Ketika domba-dombanya mau minum, harus digiring, harus diarahkan, dituntun kepada sumber air. Kalau airnya mengalir deras, para gembala akan membangun suatu bendungan di pinggiran aliran air itu, sehingga airnya cukup tenang dan domba itu bisa minum. Kita melihat bahwa kedalaman kejelian seorang gembala, yaitu Allah, saudara dan saya, begitu memahami siapa kita, begitu memahami kedalaman pribadi saudara
Sehingga di dalam hal ini Daud berkata bahwa walaupun di tengah lembah kekelaman, yang dia tahu bahwa Allah sedang membimbing dia kepada suatu keadaan yang lebih baik, yaitu air yang tenang. Saudaraku, kalau kita melihat di dalam Yohanes 4 ayat 13 sampai 14, di mana di sana ada satu perjumpaan, yaitu Yesus dengan wanita atau perempuan Samaria. Wanita ini mengalami satu kehausan. Bukan hanya kehausan secara jasmani, tetapi juga secara rohani, secara jiwa, saudara. Dan kemudian Yesus berkata bahwa seseorang yang minum dari sumur di mana mereka mengambil air akan kembali haus. Tetapi kalau mereka minum daripada Tuhan, mereka tidak akan haus lagi. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya adalah Allah adalah jawaban untuk jiwa saudara. Allah adalah jawaban untuk keadaan kehidupan kita. Seperti perempuan ini, dia mau menikah dengan beberapa laki-laki, bahkan sampai ketika berjumpa dengan Tuhan, pria yang ada bersamanya bukan suaminya, saudara. Artinya bahwa kita mau lihat dia mencari kepuasan dari manusia, sehingga bergonta-ganti pasangan. Dan itu pun masih terjadi sampai akhir ini, sampai hari-hari ini maksud saya. Banyak orang yang mengalami kehausan akan penerimaan, sehingga melakukan hal-hal yang dia lakukan bukan berdasarkan apa yang benar menurut firman Tuhan, tetapi hanya sekedar apakah orang-orang di sekelilingnya senang sama tindakan dan keputusannya sehingga dia mengalami penerimaan. Atau banyak orang yang mengejar uang lebih dari mencintai Tuhan. Sebab menjadi orang kaya akan dipuja-puja oleh orang banyak, memiliki banyak teman. Bahkan ada orang yang berpikir bahwa memiliki banyak uang itu akan mendatangkan damai sejahtera dan ketenangan dalam jiwa dan hidupnya. Tetapi semua itu adalah air yang tidak tenang, bukan tempat yang tepat untuk kita menemukan jawaban atas kehidupan kita. Banyak orang kaya bunuh diri. Tadi saya sempat melihat berita bahwa ada seseorang di salah satu apartemen di Jakarta lompat dari lantai 23. Dan kemudian ketika dia melompat dari lantai 23, dia terbentuk dengan beton-beton di bawahnya. Tubuhnya itu terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Saudara, lompat dari apartemen, bukan dari rumah yang ada di pinggiran kali, saudara. Artinya begini, orang yang tinggal di apartemen itu strata sosialnya biasanya secara ekonomi lebih baik daripada pemulung-pemulung yang harus tinggal di bantaran kali, saudara. Tetapi di dalam hal ini, ketika seseorang tidak menemukan kepuasan dan tidak menjadikan Tuhan gembala atas kehidupannya, satu-satu hal yang dimiliki dalam kehidupannya adalah keputusasaan dan tidak keberhargaan dalam semua aspek kehidupannya. Tuhan bukan hanya tahu apa yang terbaik bagi saudara. Tuhan bukan hanya pribadi yang mampu memberikan kita damai sejahtera, tetapi Dia adalah pribadi yang mampu mengisi kekosongan jiwa saudara. Sebab orang boleh haus, tetapi kalau haus secara jiwa itu lebih menyakitkan, dan itu bukan hanya mengakibatkan kematian secara jasmani, tetapi juga kebinasaan, saudara. Hari ini gembala yang disembah oleh Daud adalah gembala saudara dan saya. Tuhan yang disembah oleh Daud adalah pribadi yang hadir untuk saudara dan saya hari ini. Mungkin kita adalah domba-domba yang telah meninggalkan gembala kita, tetapi hari ini Tuhan berkata, Sang Gembala mencari yang terhilang. Sang Gembala mencari domba-domba yang sakit
untuk disembuhkan. Dan itulah saudara dan saya, itulah jiwa saudara dan saya yang sedang dicari oleh Tuhan di tengah-tengah keterhilangan kita karena putus asa, kekhawatiran, atau apapun yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Saudaraku, kita lanjut ke ayat yang ketiga secara cepat. Ia menyegarkan jiwaku, kata Daud. Ternyata menyegarkan jiwa di sini ini adalah suatu yang digambarkan oleh para penafsir bahwa seperti halnya domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Yang dimaksud dari semua ini adalah seperti ini. Tuhan bukan hanya menyembuhkan yang sakit, tetapi juga menyelamatkan jiwa saudara dan saya. Sehingga kalau kita melihat bahwa Yesus memberikan suatu perumpamaan bahwa hal keselamatan, kebaikan yang kita terima itu bukan inisiatif manusia, tetapi Allah yang dalam kemurahannya mencari saudara dan saya. Allah yang dalam kemurahannya mencari domba yang tersesat seperti saudara dan saya. Sehingga kalau kita melihat bahwa perumpamaan domba yang hilang, begitu berharganya seekor domba, sehingga dia akan dicari sampai ditemukan. Kemudian perumpamaan tentang dirham, ini adalah benda mati, saudara. Benda mati yang tidak bisa menemukan dirinya sendiri dan kembali kepada tuannya. Artinya gini, domba itu sangat gampang untuk tersesat. Dan dia tidak bisa kembali kepada tuannya kalau bukan tuannya yang mencarinya, saudara. Sehingga di dalam hal ini kita melihat bahwa Tuhan begitu baik. Tuhan itu begitu luar biasa dalam memandang saudara dan saya sebagai pribadi yang begitu berharga, yang harus dicari dan ditemukan. Sehingga domba ini, dirham ini hilang. Satu rumah itu diobrak-abrik dan kemudian disapu, saudara, sampai ditemukan dirham ini. Itulah saudara dan saya yang ditemukan oleh Tuhan di dalam kesesatan kita, di dalam kejatuhan kita dalam dosa. Dan kemudian seperti anak yang hilang, entah saudara seperti anak yang sulung, yang diam-diam mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan, atau seperti anak yang bungsu secara belak-belakan menyatakan bahwa dia lebih mencintai harta daripada bapaknya. Sebab kalau kita melihat bahwa dua-duanya memiliki satu kecenderungan dan dosa yang sama, mencintai sesuatu lebih daripada Tuhan, menjadikan harta adalah gembala dalam kehidupan mereka, menjadikan harta adalah Tuhan atau Tuhan dalam kehidupan mereka, dan bukan Tuhan sendiri. Itulah saudara dan saya. Tetapi Daud berkata bahwa pribadi yang maha mulia itu mencari orang-orang yang berdosa, mencari orang-orang yang terhilang. Sehingga kalau kita melihat bahwa tidak ada perkara yang lebih membahagiakan selain diselamatkan oleh Tuhan. Inilah membuat jiwa Daud itu kuat, mengalami pemulihan, memiliki pengharapan dalam jiwa. Sebab dia memahami bahwa begitu banyak kesalahannya dalam kehidupan, tetapi Tuhan mencari Daud, Tuhan mendapatkan Daud, Tuhan menyelamatkan Daud. Banyak anak muda pada zamannya, tetapi kenapa Daud yang dipilih oleh Tuhan? Ini adalah anugerah. Seperti halnya keselamatan, itu adalah anugerah untuk saudara dan saya. Semua adalah anugerah. Sehingga ini adalah pribadi perkara yang sangat membahagiakan bagi Daud. Dan kemudian dia berkata seperti ini, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Karena Allah itu adalah kasih secara keseluruhan, karena Allah itu adalah kebenaran secara keseluruhan, sehingga Daud berkata seperti ini, dalam lembah
kekelamatan sekalipun, itu bukanlah suatu kecelakaan bagi Daud. Sebab keseluruhan yang keluar daripada Allah, secara keseluruhan perkara yang terjadi atas izin Allah, semuanya mendatangkan kebaikan. Shalom untuk kita semua. Kalau firman Tuhan ini menguatkan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu Tuhan, sehingga kami diberikan kesempatan untuk mengenal Engkau, Sang Gembala Agung kami, yang mengasihi dan mencintai kami, pribadi yang menuntun kami kepada perkara yang lebih baik. Sehingga kalau hari-hari ini kami ada dalam satu keadaan, Tuhan, dikelilingi oleh wabah yang menghamba di berbagai tempat, dikelilingi oleh berbagai masalah dan pergumulan dalam kehidupan kami. Tetapi seperti Paulus berkata bahwa di dalam Tuhan Dia mampu menanggung semuanya, sebab Allah memberikan kekuatan bagi Paulus untuk menjalani semua itu. Dan itu pun menjadi iman kami hari ini, Tuhan. Sebagai domba-domba Tuhan, kami dapat berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, sebab Dia adalah pribadi yang memahami yang terbaik bagi kami, pribadi yang mengenal kami secara dalam, pribadi yang telah menyerahkan hidupnya demi menemukan dan menyelamatkan kami, domba-domba yang hilang ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Kau berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di tengah-tengah masalah mereka, pergumulan mereka, Tuhan. Dan Kau berikan mereka kekuatan, pengenalan akan Tuhan, sehingga mereka, mata mereka tertuju kepada Gembala yang tetap hadir, mengasihi dan membela kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan menerima berkat dan menutup ibadah kita pada hari ini. Sama-sama kita naik puji, kami memuji kebesaran. Kami Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Kita telah memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan, untuk hadirat, penyertaan, perkenanan dan kasih karunia-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Bapa, ibadah telah selesai, tetapi kami percaya penyertaan daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih yang dicurahkan bagi kami melalui Putra-Mu yang tunggal, yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, itu terjadi secara sempurna, sehingga kami jemaat-Mu boleh hidup di dalam kasih, karunia dan kemenangan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Ibadah telah selesai, tetapi kasih Tuhan terus berlangsung secara sempurna atas hidup kita. Jaga kesehatan, terapkan protokol secara baik,
sehingga pada waktu-waktu mendatang kita boleh bersama-sama ada di gereja memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.